Ikhwati fillah yara'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dilahirkan oleh sang ibunda yang bernama Aminah bintu Wahab tadi, terdapat kisah yang sangat menakjubkan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang utusan, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam baru terlahir dari rahim sang ibunda, maka langit itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang. Ini disebutkan oleh sebahagian ahli sejarah menunjukkan keutamaan seorang bayi yang baru lahir dari sosok Aminah bintu Wahab. Maka di situ bangsa Quraisy sudah sempat mendapatkan tanda-tanda bahwa seorang yang baru lahir ini bukan orang biasa. Tidak seperti anak bayi pada umumnya. Langitnya ketika itu sangat cerah, lingkungan sekitar di Mekkah Al-Mukarramah, karena Nabi alaihi salatu wasallam itu kampung halamannya, beliau lahir itu di kota Mekkah. Itu menjadi kampung yang damai, sejuk, tentram ketika lahirnya sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketika itu posisi kaum jahiliyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu sangat memiliki kebiasaan yang berbeda dengan apa yang diutus oleh Nabi sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasallam kelak. Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa ala. Mereka berdoa kepada sekian banyak patung, sekian banyak berhala yang ada di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi Ka'bah itu yang harusnya dikelilingi untuk tawaf, tapi mereka membuat banyak patung di sekeliling Ka'bah tersebut sehingga mereka mengelilingi, mentawafi berhala-berhala yang ada di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka pada saat lahirnya An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ketika itu ayah beliau sudah tidak ada, itu kelihatan berbeda dengan kondisi anak bayi yang lainnya. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki keistimewaan, apalagi ketika itu bangsa Quraisy, kaum jahiliyah telah mendengarkan, telah mendapatkan maklumat bahwa akan datang, akan diutus nabi yang terakhir sebagai penutup dari para nabi. Tidak ada lagi setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus nabi dan rasul setelahnya. Maka mereka menunggu-nunggu siapa sosok nabi ini. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama kali dilahirkan, yang nantinya beliau belum sadar akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama kali dinyatakan sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahirnya, masa kecilnya beliau alaihi salatu wasallam tidak diketahui sebagai seorang nabi, tidak diketahui sebagai seorang rasul. Akan tetapi penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sudah ada sejak dahulu kala, sudah ada sejak beliau sallallahu alaihi wasallam kecil. Terlebih ketika beliau baru dilahirkan ke muka bumi ini, cahaya yang sangat terang di langit Mekkah ketika itu. Berjalannya waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai bisa berbaur bersama teman-teman kecil Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang lainnya. Mulai lagi berkembang, beranjak remaja, beranjak dewasa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tambah menampakkan apa yang ada di sisi beliau dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang berada di sekitar kota Mekkah Al-Mukarramah, di kampung halaman Nabi alaihi salatu wasallam, itu nyaman ketika berinteraksi dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan orang biasa. Ini bukan anak kecil pada umumnya yang nakal-nakal, yang main-main, yang lari-lari. Berbeda. Sosok Muhammad ini sejak kecil memang sudah dikenal sebagai sosok yang bernama Muhammad. Terlebih ketika beliau sudah mulai
untuk membantu perdagangan yang ada. Maka beliau dikenal sebagai seorang yang amin, seorang yang amanah. Tidak pernah sekalipun sosok Nabi alaihissalam sebelum diutus sebagai seorang Nabi, sebelum diutus sebagai seorang Rasul, itu dinyatakan sebagai seorang yang berdusta, pernah berkhianat, tidak pernah sama sekali. Karena memang beliau alaihissalam sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti menginjak usia 40 tahun. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa beranjak dewasa anak-anak kita, anak-anak kecil kaum muslimin, itu sangat berpengaruh besar dengan kondisi mereka di hari-hari ke depannya. Maka ketika kita ingin menjaga generasi kaum muslimin, sejak dini sudah kita mulai latih. Kenalkan mereka dengan masjid Allah Subhanahu wa taala, kenalkan mereka dengan salat berjamaah, kenalkan mereka dengan amanah, kenalkan mereka dengan kejujuran, kenalkan mereka dengan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terbuai dengan bisikan-bisikan syaitan. Nanti saja, masih anak kecil. Sebahagian mungkin ketika ingin membangunkan anaknya sholat subuh berjamaah masih menahan-nahan. Sayang, kasihan. Padahal ketika kita mau berkorban di awal-awal seperti ini, ketika dia masih berusia 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita berkorban sedikit untuk membangunkan mereka berangkat sholat ke masjid, sholat berjamaah. Itu bentuk sayang yang hakiki dari diri kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, kepada generasi kaum muslimin secara umum. Karena kalau kita biarkan mereka terlelap sampai adzan subuh lewat, sampai matahari terbit, mau jadi apa ke depannya generasi muda kaum muslimin? Tidak ada sikap amanah, antara urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala banyak yang dilalaikan. Perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala banyak yang diacuhkan begitu saja. Maka sirah nabawiyah mengajarkan kita bagaimana disiplin yang kita ajarkan kepada anak-anak muda kaum muslimin itu sejak dini harus kita terapkan. Karena nanti insyaallah taala buahnya akan kita petik di kemudian hari. Kita akan melihat bibit-bibit unggul yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka jangankan pekerjaan, sholat di masjid saja tepat waktu. Ini yang kita cari, ini yang kita harapkan, bercermin dengan kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.